Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Tadi ada yang join KH siapa ya? Mahasiswa kimia juga KH. Ada yang tahu nggak itu KH siapa? Mahasiswa kimia kan ya? Soalnya penyusup. KH, Mbak. Atau dosen. Adalah dari. Oke, untuk materi hari ini kita lanjut ke analisis tanah ya. Tapi sebelum itu saya mau menjelaskan mengenai baku mutu lingkungan dulu. Ini seharusnya dijelaskan di awal. Cuma saya baru nemu PPT-nya ternyata ada. Gitu ya. Ini kenapa kita mesti bahas di kimia lingkungan dan kimia hijau, karena semua analisis yang kita lakukan, misalkan ya kita pelajari di analisis di kimia lingkungan ini sebenarnya kan hasilnya itu nanti ya akhirnya akan dibandingkan dengan baku mutu yang sudah dibuat oleh dinas lingkungan atau diatur oleh kementerian seperti itu ya. Makanya ini perlu dibahas ya mengenai baku mutu lingkungan. Jadi sebelum kita masuk analisis tanah, kita bahas dulu mungkin sedikit mengenai baku mutu lingkungan. Saya belum share screen ya sebentar. Ini yang tidak bisa absen barcode tadi silahkan pakai Google Form ya. Ini kan kita masih sebenarnya telat satu pertemuan ya. Kemungkinan nanti ujiannya juga telat satu pertemuan ya. Jadi misalkan mata kuliah lain udah ujian, kita minggu depannya lagi baru ujian. Biar nggak usah nyari waktu lain untuk kuliah lah. Pusing juga saya nentuin waktunya buat kuliah penggantinya, jadi mending kayak gitu aja. Oke. Nah ini kita bahas mengenai baku mutu lingkungan ya. Nah sebenarnya apa sih baku mutu lingkungan gitu? Atau biasanya disingkat BML. Nah kalau baku mutu lingkungan ini adalah ukuran batas atau jadi baku mutu lingkungan ini dia mengatur mengenai ukuran atau batas-batas yang menunjukkan bahwa apakah lingkungan kita itu tercemar atau enggak gitu. Nah, apa yang bisa membuat tercemar lingkungan gitu, bisa jadi organisme gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian alga di dalam air, ada beberapa alga mungkin yang kalau misalkan terlalu banyak di dalam air dia malah bahaya seperti itu. Nah, bisa bahaya untuk kelangsungan hidup hewan yang ada di dalam air. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai pencemar. Pokoknya kalau misalkan si keberadaan makhluk hidup itu dia menyebabkan yang lain rugi, nah biasanya dia dianggap sebagai salah satu pencemar seperti itu ya. Atau enggak bisa juga zat ya, kayak zat-zat hasil buangan limbah ya, baik itu limbah industri, rumah tangga seperti itu. Kemudian energi atau komponen gitu. Nah itu juga kalau misalkan ada energi atau komponen yang bisa menyebabkan pencemaran, berarti kalau misalkan ada di lingkungan, berarti bisa dikatakan lingkungan tersebut tercemar gitu. Nah baku mutu lingkungan ini dibuat untuk istilahnya sebagai standar ya. Sebagai standar kita bisa mengatakan lingkungan yang kita tempati airnya ternyata sudah tidak layak untuk digunakan sebagai air minum kayak gitu, atau sudah tidak layak digunakan untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu. Nah itu dari baku mutu lingkungan kita bisa menentukan itu gitu. Jadi nanti misalkan kalian sampling air sungai, kemudian dianalisis, dilihat TSS-nya, DO segala macamnya, pH segala macam. Nah setelah kalian ukur
hasil ukur kalian itu dibandingkan dengan baku mutu. Gitu. Jadi biasanya baku mutu itu mengatur nih, biasanya untuk air sungai biasanya misalkan pH normalnya itu ya sekitaran pH 6 sampai 7 misal. Kemudian warnanya harus tidak berwarna gitu, tidak coklat warnanya ya, tidak berwarna. Kemudian kalau dilihat dari TSS-nya berarti TSS-nya harus rendah misalkan, kayak gitu ya. Jadi nanti ketika hasil analisis kita tidak sesuai dengan yang diatur oleh baku mutu lingkungan, berarti nanti biasanya ada penjelasan lagi tuh di baku mutu lingkungan itu, selain mengatur jumlah-jumlah yang idealnya dikatakan jumlah, maksudnya bisa dianggap kalau si air yang kita analisis itu tidak tercemar, itu dilihat selain dari angkanya bisa juga seperti diartikan ke beberapa parameter gitu. Jadi misalkan untuk baku mutu 1 ya, contohnya air ya, ini yang sempat saya baca soalnya. Kalau untuk air, baku mutu 1 biasanya dia berarti bisa digunakan untuk air minum atau dikonsumsi gitu. Kemudian nanti baku mutu 2 berarti hanya bisa untuk bisa digunakan untuk mencuci tapi tidak bisa untuk bukan mencuci ya, berarti kehidupan sehari-hari, bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari tapi tidak bisa dikonsumsi misalkan baku mutu 2-nya. Terus baku mutu 3 bisa digunakan sebagai air irigasi untuk pertanian tapi tidak bisa untuk kehidupan sehari-hari dan konsumsi gitu, tidak bisa dikonsumsi. Kemudian baku mutu 4, nah biasanya kalau yang baku mutu 4 ini dia sudah tidak bisa digunakan sebagai apa-apa gitu, karena tingkat pencemarannya sudah tinggi. Nah kayak gitu ya, jadi nanti dari hasil analisis biasanya kita bisa menyimpulkan bahwa hasil analisis kita itu dia memenuhi baku mutu yang mana. Misalkan baku mutu 1, baku mutu 2, 3 atau 4. Biasanya kalau misalkan dia memenuhi baku mutu 3, misalkan ya si sampel airnya, ketika dia memenuhi baku mutu 3 berarti dia tidak bisa digunakan untuk air minum atau konsumsi atau untuk kehidupan sehari-hari. Itu jadi yang nomor 1, 2-nya tidak bisa digunakan si airnya, tapi bisa digunakan untuk yang tadi irigasi. Kalau misalkan dia memenuhi yang nomor 1, baku mutu 1, berarti dia bisa digunakan sebagai untuk kehidupan sehari-hari, untuk irigasi juga bisa. Nah itu ya, jadi kalau misalkan baku mutunya lebih tinggi dapatnya, berarti yang 1, 2-nya, yang hal-hal yang diatur di 1, 2 itu tidak bisa digunakan sebagai yang di baku mutu 1 dan 2 gitu. Nah, kalau misalkan dianya memenuhi baku mutu 4, berarti ya udah kita nggak bisa pakai air itu untuk apa-apa gitu. Ya harus diremediasi dulu gitu. Baik itu misalkan diambil misalkan kadar logamnya, atau misalkan ada pencemar seperti makhluk hidup yang ya kayak tadi alga seperti itu. Nah gimana caranya biar alganya mati atau tidak tidak makin banyak seperti itu. Jadi dihambat pertumbuhannya, gimana caranya ya biar airnya bisa digunakan kembali. Nah kemudian ada istilah yang namanya nilai ambang batas atau NAB. Nah kalau nilai ambang batas ini ya kalau dilihat dari pengertiannya sudah jelas ya. Jadi dia biasanya nilai batas ya. Nah, biasanya kemampuan lingkungan ini diistilahkan dengan daya dukung lingkungan, daya toleransi, kemudian carrying capacity atau NAB ya. Si nilai ambang batasnya sama batas-batas daya dukung, daya toleransi, daya tenggang, dan kemampuan toleransi. Nah, jika terjadi kondisi lingkungan yang yang telah melebihi ambang batas, misalkan kayak kalau misalkan tadi kandungan logam dalam air, misalkan kandungan CO dalam air misalkan tidak boleh lebih dari 0,6 mg per liter misalkan. Nah,
Kalau misalkan jumlah CO dalam air tersebut sudah melebihi 0,6, berarti dia bisa dianggap sebagai pencemar, airnya tercemar oleh logam CO kayak gitu. Jadi si kadar dari logamnya itu sudah melebihi ambang batas. Ataupun misalkan dari pH ya, ketika pH-nya normalnya itu 5 sampai 6, terus ternyata pH-nya yang kalian ukur dari si air itu adalah 2, nah berarti kan pH dari air tersebut melebihi ambang batas ya. Gitu. Jadi tadi yang diatur di baku mutu berarti kan ada nilai ambang batas ya, atau yang membatasi. Kalau misalkan dia nilainya lebih dari nilai ambang batas berarti si zat itu dikatakan mencemari lingkungan seperti itu. Atau ada juga ya zat yang kadarnya itu harus tinggi dalam lingkungan, misalkan kayak oksigen. Oksigen harusnya tinggi kan ya di udara gitu. Nah ketika si kadar oksigennya rendah maksudnya di bawah nilai ambang batas, berarti kan tanda tanya tuh kenapa oksigen di daerah ini rendah gitu kurang lebih ya. Jadi tidak selalu nilai ambang batas itu mengatur yang misalkan yang lebih tinggi dia mencemari lingkungan, tapi bisa juga ya yang nilainya rendah dia malah jadi mengindikasikan bahwa si lingkungan tersebut tidak baik gitu atau tercemar seperti itu. Jadi tergantung parameter ya biasanya kalau untuk nilai ambang batas. Nah, perbedaan BML sama NAB. Nah, jadi kalau baku mutu ini dia mempunyai karakter wajib ya dan selalu merupakan, maksudnya selalu ada NAB-nya gitu. Jadi baku mutu itu dia melingkupi NAB atau nilai ambang batas, kemudian ada deskripsinya lagi biasanya gitu. Nah, tapi tidak semua NAB merupakan BML selama tidak diwajibkan berdasarkan peraturan hukum. Jadi biasanya BML itu ada NAB-nya, ada peraturan secara tertulisnya kayak gitu. Ada kesimpulan secara tertulisnya yang bisa kita ambil kayak gitu. Nah, kalau NAB itu ya sekedar nilai ambang batas aja gitu. Jadi dari nilai ambang batas yang misalkan maksimal tadi yang logam CU di dalam larutan itu harus 0,6 mg per liter misalkan. Nah, kalau lebih dari itu misalkan tidak memenuhi tercemar airnya gitu, tapi tidak dijelaskan secara lebih lanjut gitu yang kenapa dia tidak memenuhi gitu. Kemudian kalau misalkan tidak memenuhi kenapa gimana gitu. Nah, kalau di BML ini dijelaskan kalau misalkan tidak memenuhi maka air tersebut tidak bisa digunakan untuk bla 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 gitu. Jadi ada penjelasan secara lebih rincinya kalau di baku mutu lingkungan. Kalau nilai ambang batas cuma sekedar angka aja. Nah, kemudian tadi kan kalau lingkungan itu secara keseluruhannya. Kemudian ada yang namanya baku mutu air. Baku mutu air ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat dalam air. Namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Tadi ya. Jadi kalau misalkan sebenarnya di dalam air itu ion-ion logam ada ya. Tapi masalahnya itu apakah dia jumlahnya banyak atau sedikit seperti itu. Nah, makanya baku mutu untuk baku mutu air ini biasanya mengatur ya kandungan logam, ion logam yang diperbolehkan ada dalam air sekitar ambang batasnya berapa gitu. Kemudian tadi ya TSS, TDS, DO, kemudian pH ya. Nah, itu kan diatur juga ya oleh baku mutu biasanya gitu. Jadi nanti nilai ambang batasnya berapa, kemudian kalau tidak memenuhi atau pH-nya sekian berarti artinya apa, airnya tidak boleh digunakan sebagai apa seperti itu. Hanya di sini namun air tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Jadi memang di baku mutu ini dia dijelaskan ya. Kalau misalkan seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jadi dijelaskan kalau airnya memenuhi baku mutu sekian berarti dia bisa digunakan untuk apa.
Nah, kemudian ada baku mutu limbah cair ya. Jadi bukan cuma air, tanah, udara doang ya yang ada baku mutunya. Limbah juga ada gitu. Nah, baku mutu limbah cair ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dibuang dari sumber pencemar ke dalam air pada sumber air. Nah, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Kayak gitu ya. Jadi kayak tadi misalkan limbahnya mengandung ion Cu gitu ya, ion Cu2+ misalkan. Nah, selama jumlah atau kadar ion Cu2+ di limbah itu tidak melampaui baku mutu air, berarti dia masih aman untuk dibuang ke misalkan ke sungai kayak gitu. Nah, masih bisa karena kan nantinya juga di sungai tidak akan menyebabkan peningkatan ion Cu2+ dalam larutan yang signifikan seperti itu karena jumlahnya memang sedikit. Itu yang penting tidak mengakibatkan terlampauinya si baku mutu airnya seperti itu. Tapi kalau misalkan limbah cair yang dibuang itu malah bikin baku mutu airnya buruk, misalkan kayak tadi logam Cu-nya jadi naik kadarnya melebihi ambang batas, atau pH-nya misalkan yang harusnya pH 6 dia malah jadi turun pH-nya jadi pH 2. Nah, itu berarti limbah cairnya bahaya ya, berbahaya dan harus diolah dulu sebelum atau diremediasi sebelum dibuang ke perairan seperti itu. Kemudian ada baku mutu udara ambien. Nah, baku mutu udara ambien ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar terdapat di udara, namun tidak menimbulkan gangguan terhadap makhluk hidup, tumbuhan atau benda seperti itu. Nah, berarti kan sebenarnya gas SO2 gitu, NO2 ya pasti ada di udara gitu ya, karena ya kita tidak menutup kemungkinan ketika dari hasil misalkan gas buang dari kendaraan gitu ya pasti ada itunya gitu. Nah, cuma masalahnya adalah ketika kadarnya itu melebihi ambang batas. Nah, itu yang jadi masalah. Gitu. Makanya kalau misalkan kadarnya itu melebihi ambang batas kan berarti ya akan menyebabkan seperti hujan asam seperti itu gitu. Tapi kalau misalkan kadarnya cuma sedikit ya dia tidak akan terlalu pengaruhnya tidak akan terlalu signifikan gitu. Maksudnya walaupun dia misalkan terikat di air yang akan turun melalui hujan gitu, dia tidak akan terlalu banyak kan ya kadarnya gitu. Tapi kalau misalkan kadarnya tinggi ya jadinya hujan asam kan ya bahaya gitu. Nah, kemudian untuk baku mutu udara emisi, nah ini juga ya, jadi emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan gitu ya, oleh pabrik kan mengeluarkan emisi gas juga kan ya. Nah, jadi kalau baku mutu udara emisi ini adalah batas kadar yang diperbolehkan bagi zat atau bahan pencemar untuk dikeluarkan dari sumber pencemar ke udara, sehingga tidak mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien. Itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya. Ya pasti akan ada dari hasil pembakaran itu ya pasti akan ada zat-zat sampingan gitu selain misalkan seharusnya kan karbon dioksida gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan pembakarannya tidak sempurna, misalkan dihasilkan CO atau ternyata ada SO2, ada NO2 yang terlepas ya, walaupun sudah ada filternya biasanya kan ya di knalpot kendaraan gitu, tapi kan tidak menutup kemungkinan ada yang lepas gitu sih gasnya, atau ada yang tidak tersaring oleh filter, yang bisa jadi kan ya. Nah, asalkan dia tidak melampaui baku mutu udara ambien ya sebenarnya aman-aman aja gitu. Nggak aman-aman aja sih, cuma maksudnya tidak begitu berbahaya. Nah, banyak ya, jadi ada baku mutu air laut juga ada nih. Nah, baku mutu air laut ini adalah batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain yang ada atau harus ada di dalam laut gitu ya, di dalam air laut, dan zat atau bahan pencemar yang ditenggang adanya dalam air laut. Maksudnya bahan pencemar yang bisa jadi ada di air laut gitu.
laut kan sebenarnya luas ya. Kalau misalkan ada bahan pencemar misalkan sedikit, ya sebenarnya kan kalau dari pengenceran gitu ya, ketika ada zat pencemar sedikit dimasukkan ke dalam air yang banyak banget, ya istilahnya tidak akan berpengaruh gitu. Jadi makanya untuk baku mutu air laut ini juga tetap harus ada gitu ya, karena kan apalagi sekarang kegiatan manusia itu bukan cuma di darat kan, di laut juga banyak gitu, dari mulai tambang minyak ya, pengeboran minyak, kemudian kapal-kapal laut ya, kapal-kapal tanker segala macam kan banyak ya. Bisa jadi mereka melepaskan ya limbah sampah aja ya, kalau misalkan mereka buang ke laut kan ya, jadi pencemar lah ya gitu. Kemudian ya sebenarnya banyak juga kan sekarang ya isu-isu, bukan isu sih, memang sudah ada gitu ya. Jadi katanya sampah di samudra Atlantik apa Hindia ya, saya lupa, pokoknya ada kumpulan sampah yang sampai besarnya itu sebesar pulau. Kan berarti banyak banget ya. Berarti manusia itu tidak hanya membuang sampah di darat gitu, ternyata sampahnya juga bisa lepas ke lautan. Nah itu makanya butuh pengaturan baku mutu air laut ya, salah satunya untuk istilahnya mengatur hal itu juga gitu. Jadi kalau misalkan pembuangan limbah itu misalkan dari kapal laut lah istilahnya, dari kapal pesiar, nah itu kan berarti limbah manusianya ya dibuang ke sana itu. Nah si kapal pesiar itu biasanya tidak boleh langsung membuang misalkan limbah makanan, sisa makanan, tidak boleh langsung dibuang ke laut gitu aja gitu. Biasanya harus ada proses dulu, misalkan digiling atau gimana gitu ya, biar yang berupa padatan-padatan besar misalkan kayak tulang segala macam bisa halus gitu. Jadi nanti ketika dibuang tuh ya udah aman gitu. Biasanya diolah dulu. Apalagi kalau misalkan berhubungan dengan bekas mandi, ya itu kan di kapal pesiar ya pasti berhari-hari kan ya di dalam air, di lautnya gitu ya. Berarti kan untuk pembuangan limbahnya juga harus diatur gitu. Jadi air bekas mandi itu ya nggak mungkin ditampung kan ya di kapal pesiar gitu. Nah biasanya diolah dulu gimana caranya biar si zat-zat yang sisa dari kita mandi itu, dari orang-orang mandi yang di kapal pesiar itu tidak mencemari air laut gitu. Jadi ada pengolahannya tersendiri biar istilahnya sabunnya hilang gitu, baru nanti dibuang ke air laut. Nah itu juga sebenarnya dasarnya adalah karena adanya baku mutu air laut kayak gitu kan. Nah kemudian manfaat penentuan BML. Jadi BML ini bermanfaat ketika jadi BML ini manfaat dari BML ini biasanya yang pertama itu untuk jadi penentuan dan pengontrolan terjadinya pencemaran atau kerusakan terhadap lingkungan hidup. Itu jadi dia merupakan penentu sama pengontrol ya, agar si pencemaran itu misalkan kalau ternyata lingkungan kita sudah tercemar, maka apa yang harus dilakukan gitu. Kalau misalkan lingkungan kita sudah tercemar, antisipasinya seperti apa gitu. Kayak tadi ya, misalkan airnya tercemar nih, berarti kita nggak boleh pakai air itu untuk bla 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 kayak gitu, nggak boleh dipakai air mandi atau diminum, dikonsumsi seperti itu. Nah itu ya sebenarnya. Nah, kemudian yang kedua untuk pengendalian dampak lingkungan. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui kualitas lingkungan hidup dan kualitas buangan atau limbah yang diizinkan untuk dibuang ke media lingkungan hidup. Nah, jadi bukan hanya menentukan kualitas lingkungan hidupnya, tapi menentukan kualitas dari limbah yang boleh dibuang ke lingkungan hidup juga, seperti yang tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Nah ini kalau mengenai indeks kualitas lingkungan hidup di Indonesia ya, bisa dilihat di link ini ya. Biasanya untuk di web Kementerian Lingkungan Hidup itu biasanya ada
data tentang baku mutu lingkungan ada biasanya, kemudian ada tentang indeks kualitas lingkungan hidup juga ada, bisa dilihat. Sampai sini ada yang mau berpendapat atau bertanya? Suara saya jelas nggak? Jelas, Bu. Oke. Jelas, Bu. Itu ada yang ngaju. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Mau nanya di bagian yang nilai ambang batas, Bu. Itu kalau nilai ambang batas tuh setiap provinsinya beda atau ada kayak pakemnya sendiri gitu, Bu? Atau juga setiap tahunnya gitu ada perbaruan dari nilai ambang batas yang menyesuaikan kondisi lingkungan gitu, Bu? Oke, kalau nilai ambang batas sebenarnya ada peraturan pemerintah yang mengatur ya. Kalian bisa cari misalkan peraturan dari kementerian. Kalau tidak salah kementerian sih yang nilai ambang batas. Jadi misalkan limbah kayak kualitas air lah ya, misalkan di perairan sungai, nah itu pH-nya mesti berapa, TDS-nya berapa, TSS-nya berapa, kayak gitu itu ada ya nilainya, jadi diatur. Nah itu dapatnya dari mana? Dari hasil analisis ya oleh Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Jadi setelah dianalisis ya, setelah selesai baru diajukan untuk dibuat peraturannya gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri ya ada peraturan utamanya gitu yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti itu. Nah kalau untuk update-nya sendiri ya misalkan awalnya dulu misalkan ada si pH air itu misalkan harusnya pH 6. Nah ternyata dari hasil penelitian bla 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 normalnya harusnya 7 gitu misalkan, ini kan ngarang aja ya. Nah kalau untuk perubahan seperti itu setahu saya pokoknya yang terakhir itu peraturan itu kalau tidak salah tahun 2021 ya. Nah itu untuk yang kayak nilai ambang batasnya segala macam bisa jadi ada yang berubah ya, tapi selama saya membandingkan sepertinya masih sama ya untuk tiap-tiap nilai ambang batas. Belum tahu ya kalau misalkan ada yang tidak tercek oleh saya gitu ya, karena kan nggak semua saya baca juga gitu ya untuk yang peraturan pemerintah mengenai lingkungan gitu ya. Mungkin barangkali ada yang tidak tercek ya, bisa jadi ada gitu ya, tapi memang kalau misalkan seperti penggunaan yang ini keluar dari lingkungan ya, penggunaan tartrazin katakanlah, itu kan di Cina sudah tidak boleh ya, nggak boleh ada penggunaan tartrazin dalam makanan, sedangkan di Indonesia masih boleh gitu. Itu bisa jadi ada perbedaan seperti itu gitu. Jadi bisa jadi yang nilai ambang batas yang di kita gitu ya di Indonesia berbeda sama yang di luar negeri gitu. Itu tergantung sih sebenarnya. Itu kalau misalkan dari peneliti kita dia menganggap masih dalam batas wajar ya berarti nggak masalah gitu. Jadi sebenarnya itu harus dibuktikan sama penelitian sih ya. Jadi untuk misalkan katakanlah kadar CU gitu ya, CU kan kalau berdasarkan peraturan pemerintah sekarang kalau tidak salah 0,6 mg ya per liternya. Nah tapi kalau misalkan ternyata ada penelitian dari salah satu peneliti di Indonesia yang mengatakan bahwa ternyata CU itu sama sekali tidak boleh ada misalkan di dalam air. Nah itu harus ada bukti-buktinya ya. Maksudnya ketika si CU-nya ada di dalam air walaupun konsentrasinya rendah, lebih rendah daripada 0,6 mg per liter, ternyata dia dampaknya bahaya juga gitu untuk kelangsungan makhluk hidup misalkan kayak gitu. Berarti ya bisa dijadikan pertimbangan juga gitu. Jadi sebenarnya untuk peraturan ini ya tidak kaku ya, jadi fleksibel lah ya. Kalau misalkan memang ada penelitian terkait yang terbukti memang apa itu namanya eligible gitu ya, atau bisa diterima dan sudah terbukti kalau misalkan memang itu berbahaya sekali gitu ya, nah bisa diganti peraturannya seperti itu. Cuma kalau sejauh ini setahu saya masih sama seperti itu. Jadi bahkan yang tahun 2000-an sekian pun masih dipakai peraturan pemerintah untuk nilai ambang batas, baik itu untuk makanan, lingkungan seperti itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama.
Ada lagi? Oke, saya lanjutkan ya. Untuk penerapan baku mutu lingkungan sendiri ya biasanya di negara industri itu biasanya lebih strict ya, maksudnya lebih ketat ya. Kenapa? Karena kan mereka pekerjaan sehari-harinya ya industri seperti itu. Nah biar si lingkungannya itu terkondisikan, tidak tercemar, nah, makanya baku mutu yang dibuat tuh harus diterapkan dengan baik, biasanya itu untuk di negara industri gitu ya. Karena kan limbah hasil industri itu dia ya pasti lebih berbahaya dibandingkan dengan yang dari rumah tangga seperti itu. Ya, kalau misalkan rumah tangga ya paling WOD-nya naik gitu ya, atau pH gitu ya, atau kandungan logam pun jarang ya kalau misalkan dari limbah rumah tangga, kecuali kalian buang baterai banyak ke air gitu ya, ke sungai, nah itu baru bahaya ya. Makanya kalau misalkan kalian punya sampah baterai atau yang elektronik seperti itu, jangan dibuang ke sungai gitu ya, jangan dibuang ke sungai, jangan di tanah. Kenapa? Karena selain tidak bisa terurai, logam-logam yang ada di dalam baterainya juga dia bisa bahaya gitu ke lingkungan. Jadi ya harus dipikirkan tuh kira-kira logam-logam sampah-sampah dari kayak baterai, kemudian alat-alat elektronik itu gimana caranya biar bisa didaur ulang, bisa dipakai kembali gitu, tidak dibuang ke lingkungan gitu, karena bahaya ya. Nah, kemudian penentuan ketentuan baku mutu lebih memudahkan baik dalam pembinaan lingkungan maupun masyarakat yang menjadi korban, dapat dengan mudah mengidentifikasi pencemaran lingkungan yang terjadi. Jadi kalau baku mutu lingkungan ini sebenarnya bagus ya, maksudnya baik gitu ya untuk diketahui masyarakat. Kenapa? Ya karena selain untuk mengidentifikasi pencemaran lingkungan gitu ya, berarti kan si masyarakat juga bisa lebih aware gitu kalau misalkan ternyata misalkan tanah yang di pekarangan tanah yang ada di lahan ini tuh tidak bisa digunakan sebagai pertanian. Kenapa? Karena banyak limbah baterainya misalkan, atau limbah ada yang pernah buang limbah dari industri ke situ dan ternyata itu limbah radioaktif ya, itu bahaya banget ya. Kan pernah juga ada kan kasus di Indonesia, ada yang membuang, entah itu membuang atau terbawa entah gimana, limbah radioaktif ya dari kalau tidak salah bahkan apa dari mana gitu, pokoknya dia si limbahnya tuh terbuang di lahan kosong gitu. Nah itu kan sebenarnya walaupun dibuang di lahan kosong gitu ya, dia kan radioaktif itu biasanya menyebar gitu. Jadi misalkan dalam radius sekian dia akan terkena efek dari si zat radioaktifnya kayak gitu. Jadi walaupun dia simpan di lahan kosong, rumah-rumah di sekitarnya pasti kena efek seperti itu. Dalam jarak misalkan radius 3 meter, apalagi ya dekat, kalau 3 meter itu tergolong dekat. Nah, makanya heboh banget kan waktu tahun berapa ya, saya belum kerja di ITERA juga. Rasanya saya masih kuliah sih, S2 kalau tidak salah. Nah itu kan bahaya ya, buang limbah, ada radioaktifnya lagi ke lingkungan. Kayak gitu ya, selain dia merusak komposisi tanahnya juga, ya dia juga merusak itu orang-orang yang ada di sana gitu. Bisa jadi termutasi atau gimana kan selnya kita nggak tahu gitu ya. Makanya langsung amankan itu orang-orang yang ada di sana tuh, tidak boleh kontak dengan orang lain karena takut menyebabkan mutasi seperti itu. Mutasi itu pernah terjadi di Indonesia, kalian coba cari beritanya, ramai banget waktu itu. Nah kemudian selain baku mutu lingkungan ada yang namanya indeks kualitas lingkungan hidup. Nah ini sebenarnya masih fungsinya masih sama ya dengan baku mutu lingkungan, cuma namanya aja beda ya, indeks kualitas lingkungan hidup gitu. Cuma isinya ya baku mutu lingkungan gitu. Nah indeks kualitas lingkungan hidup ini
dibuat ya sejak tahun 2009. Nah, kalau indeks kualitas lingkungan ini dia merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Jadi di Indonesia dia pakainya ini ya, indeks kualitas lingkungan hidup. Nah, konsep si IKLH ini dia merupakan penerapan ya konsep Environmental Performance Index atau EPI yang kriterianya itu ada meliputi kualitas air sungai, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan. Berarti tanahnya ya, kalau tutupan lahan. Nah, kemudian untuk penyusunan IKLH sendiri merupakan mandat dari Chapter 40 Agenda 21. Ini sepertinya dari si Environmental Performance Index ya. Agenda 21 yang lebih menitik beratkan pada manfaat informasi kinerja. Nah, ini titik berat dari si IKLH yang digunakan di Indonesia itu dia memanfaatkan menitik beratkan pada manfaat informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung kepala pemerintahan pada proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan perbaikan kualitas lingkungan hidup. Jadi apa-apa yang kita lakukan analisis mengenai lingkungan dia digunakan untuk dilaporkan ke pemerintahan biar pemerintahannya bisa mengambil keputusan ya, untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup. Nah, perhitungan nilai IKLH ini didasarkan pada 3 indikator utama. Ada kualitas air sungai, ada kualitas udara ambien, sama kualitas tutupan lahan. Nah, ini untuk kualitas air sungai ini diukur pada 139 sungai nasional. Nah, ini ya untuk menentukan nilai ambang batas segala macam yang diatur di IKLH ini, ternyata peneliti itu sudah menganalisis semua sungai yang ada di Indonesia. Mereka menganalisis 139 sungai nasional di 33 provinsi dengan 7 parameter. Parameternya itu ada TSS, ada DO, ada BOD, ada COD, total fosfat, fecal coli. Nah, ini dari bakterinya ya, sama total coliform. Biasanya kalau misalkan fecal coli sama coliform itu dia yang menyebabkan penyakit diare ya gitu. Jadi kalau misalkan coliform atau fecal colinya banyak di dalam air, berarti itu udah pasti nanti nilai BOD-nya banyak gitu, karena banyak bakteri yang ada di dalam air. Nah, kalau misalkan nilai BOD tinggi, biasanya airnya sudah tidak bisa dikonsumsi ya, karena bisa menyebabkan penyakit. Nah, kemudian untuk kualitas udara yang diukur itu parameter sulfur dioksida atau SO2 sama nitrogen dioksida atau NO2. Jadi biasanya gas-gas yang menyebabkan hujan asam ya. Nah, pemantauan parameter kualitas udara ini dilakukan pada kawasan-kawasan transportasi, perumahan, perkantoran, dan kawasan industri. Gitu. Jadi pemerintah pun mereka tidak main-main ya ketika membuat indeks kualitas lingkungan hidup ini. Gitu. Jadi dari berbagai macam beberapa kali penelitian ya, menyeluruh berarti ya di seluruh Indonesia seperti itu. Nah, terus untuk penghitung IKLH mulai tahun 2015 itu telah menggunakan perhitungan indeks kualitas tutupan lahan. Ini untuk tanah ya, yang merupakan penyempurnaan dari indeks tutupan hutan yang digunakan pada perhitungan IKLH pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, penyempurnaan ini telah mempertimbangkan dinamika vegetasi setiap tahun ya, kondisi habitat, kondisi tutupan lahan di luar kawasan hutan, dan kondisi tutupan lahan di sempadan sungai. Jadi ya, kalau misalkan analisis yang tanah ini, tutupan lahan itu maksudnya apa sih? Awalnya kan tutupan hutan, jadi maksudnya seberapa besar hutan di Indonesia seperti itu. Maksudnya lebih ke apa itu istilahnya? Ya, maksudnya hutan di Indonesia itu berapa persen biasanya kayak gitu. Nah, karena ya kalian tahu sendiri lah ya, untuk hutan di Indonesia gitu ya, tiap tahun kan dia pasti berkurang gitu.
ada yang dibuat untuk lahan pertanian, perkebunan segala macam gitu. Nah, makanya mungkin ini menjadi salah satu pertimbangan kenapa indeks tutupan hutan itu diubah menjadi indeks kualitas tutupan lahan. Jadi kalau lahan kan ya berarti untuk yang pertanian sama perkebunan juga masuk gitu. Berarti kan nanti perbandingannya itu antara tanah yang digunakan untuk menjadi lahan sama tanah yang misalkan perkotaan atau pedesaan seperti itu. Nah, kemudian indeks kualitas lingkungan hidup ini mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN yang 2015 sampai 2019. Bahwa IKLH ini merupakan cerminan kondisi pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang diindikasikan dengan kondisi-kondisi kualitas air, kualitas udara, sama kualitas tutupan lahan yang diperkuat dengan peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Jadi diatur juga ya, maksudnya ada dokumen, istilahnya dokumen resminya gitu mengenai si indeks kualitas lingkungan hidup. Jadi bukan hanya teori aja istilahnya itu, tapi memang dilakukan juga oleh pemerintah gitu. Nah, maksud dan tujuan IKLH ini dimaksudkan sebagai gambaran umum atas pencapaian kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara nasional. Kemudian ini ada beberapa tujuan dari IKLH ya. Yang pertama itu sebagai informasi ya, untuk mendukung proses pengambilan keputusan di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Kemudian yang kedua ada sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target kinerja program perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ini memang untuk pemerintah sendiri ketika periode si IKLH dibuat ini, mereka punya kinerja untuk atau program ya untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang ketiga ada sebagai instrumen keberhasilan pemerintah dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Nah, kemudian ruang lingkup ini sebenarnya diambil dari penjelasan dari IKLH-nya, makanya ada tujuan, maksud, sama ruang lingkup. Nah, ruang lingkup IKLH ini meliputi analisis indeks kualitas air sungai, kualitas udara ambien, sama kualitas tutupan lahan pada 33 provinsi. Nah, sumber data yang digunakan yang pertama ya, hasil pemantauan kualitas air sungai itu dari 139 sungai prioritas nasional di 33 provinsi. Apa sungai prioritas ya? Jadi sebenarnya kan kalian kalau misalkan nemu sungai, ada yang sungai besar, ada yang sungai kecil-kecil. Biasanya kalau kalian di perumahan gitu ya, misalkan di belakang rumah kalian ada sungai. Nah, kalau misalkan yang sungai prioritas ini adalah sungai utamanya ya, gitu. Jadi bukan percabangan. Biasanya kalau contoh lah sungai di Lampung kayak apa tuh ya, saya lupa. Waikuala. Nah, itu Waikuala itu adalah salah satu sungai utama ya, sungai besarnya. Nah, dari Waikuala itu misalkan ini sungai besar Waikuala. Nah, dari sungai besar ini kan biasanya akan ada cabang-cabangnya gitu. Nah, yang merupakan sungai prioritas itu adalah si sungai yang besarnya gitu. Jadi di 33 provinsi itu ada 139 sungai prioritas kayak gitu. Nah, kemudian untuk hasil pemantauan pasif sampler kualitas udara ambien pada 150 kabupaten atau kota. Kemudian untuk hasil analisis tutupan lahan dan dinamika vegetasi berdasarkan data citra satelit tahun 2013 dan 2014 tukannya. Jadi dia itu tidak, kalau untuk analisis tutupan lahan ya berarti sekedar melihat ya dari citra satelit mana yang daerahnya memang digunakan untuk lahan pertanian, perkebunan, hutan gitu ya. Berarti kan masih banyak tumbuh-tumbuhannya. Terus mana lahan yang digunakan untuk
tempat hidup manusia gitu, kayak kota, desa seperti itu. Nah, itu kan berarti nanti akan dapat tuh persentase antara yang lahan yang digunakan untuk pembangunan pertanian dan lain-lain, sama lahan yang tidak digunakan sebagai itu, seperti itu. Nah, ini dasar-dasar hukum yang digunakan dalam penentuan indeks kualitas lingkungan hidup ya. Jadi ada pasal 28H ya, dari UUD 45, kemudian ada Undang-Undang 41 tentang kehutanan dan lain-lain, bisa kalian lihat. Nah, ini juga ada kan peraturan pemerintah tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Kemudian ini pencemaran udara ada nih. Nah, yang lama masih dipakai ya karena apa ya? Karena dianggap masih relevan gitu, jadi tidak ada perubahan, jadi sampai sekarang masih dipakai peraturan pemerintahnya. Ini pedoman penentuan status mutu air ya, jadi masih ada hubungannya dengan yang tahun 2001 ini, cuma dia pasti ada updateannya nih, soalnya dia keluar tahun 2003 gitu. Kemudian ini tentang indeks standar pencemaran udara ya. Nah ini ya, pasti di sini ada enggak, ini lebih lama 97. Nah berarti yang untuk analisis udara ini dia masih pakai dasar hukum yang cukup lama ya. Mungkin kalau misalkan pemerintah menganggapnya masih relevan gitu diterapkan, jadi tidak perlu perubahan. Nah yang kehutanan juga masih ya, untuk peraturan pemerintahnya masih lama, masih yang lama kayak gitu. Yang baru-baru itu ya paling yang air ya 2001 tuh 2003 gitu. Karena air itu dia sepertinya siklusnya lebih makin hari maksudnya menyebab perbedaan kualitas air dulu sama sekarang itu jauh gitu, makanya peraturan juga biasanya harus diupdate. Ini metodologi nggak usah lah ya, kita skip aja. Nah ini aja nilai IKLH ya. Jadi nilai IKLH merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional yang merupakan generalisasi dari indeks kualitas lingkungan hidup seluruh provinsi Indonesia. Nah pada tahun 2012 dilakukan pengembangan metodologi dengan melakukan pembobotan untuk menghasilkan keseimbangan dinamis antara isu hijau, green issue dan isu coklat. Nah, bedanya apa? Kalau isu hijau ini adalah semua aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Kalau isu coklat, dia merupakan aktivitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Gitu ya. Jadi bedanya itu. Kalau yang isu hijau itu dia pengelolaan lingkungan hidup bersumber pada SDA ya, yang berkelanjutan. Kalau yang isu coklat itu dia gimana caranya maksudnya mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang berkaitan sama pengendalian pencemaran sama kerusakan gitu. Jadi pengelolaannya lebih ke akibat ya, bukan akibat. Ya sudah terjadi pencemaran sama kerusakan gitu. Berarti kan gimana caranya menanggulanginya seperti itu. Kalau yang itu masuknya ke isu coklat. Apa ini masuk lagi ke baku mutu udara? Skip. Nah ini aja. Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah ya, untuk kualitas air tadi sudah disebutkan juga sebenarnya. Ada TSS, DO, BOD, COD, total fosfat, fekal koli, sama total koliform. Kemudian ini mungkin yang anak biokim ngerti nih gimana caranya menghitung bakteri ya. Jadi nanti kalian ambil sampel tertentu ya yang dianggap representatif terhadap air sungai, kemudian nanti kalian hitung perkembangan bakterinya gitu. Jadi biasanya ada alat penghitungnya atau bisa dihitung manual kalau misalkan memang kelihatannya. Jadi biasanya ada alatnya. Pakai kaca pembesar seperti itu. Nah, kualitas udara yang diukur berdasarkan parameter SO2 sama NO2. Nah,
Kalau yang kualitas tutupan lahan diukur berdasarkan tadi luas tutupan lahan sama dinamika vegetasi. Nah, kriteria dan indikator IKLH untuk kualitas air sungai ini bobotnya 30%, kualitas udara 30%, kualitas tutupan lahan 40%. Ini sebenarnya nilai keseluruhan kan ya. Yang diambil dari IKLH itu ya lingkungan gitu. Jadi lingkungan itu mencakup ada kualitas sungai, air sungai, udara sama tutupan lahan. Jadi nanti totalnya 100 ketika kalian menjumlahkan dari berbagai indikator ini. Jadi IKLH itu dia mencakup keseluruhan analisis ya nilainya. Jadi misalkan nilai 100 itu berarti kualitas airnya oke, udaranya oke, kualitas tutupan lahannya juga oke. Seperti itulah ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sebentar ya, saya mau ambil minum dulu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Cynthia, ada yang mau ditanyain nggak? Halo Cynthia, ada? Ada, Bu. Ada yang mau ditanyain nggak? Ada, Bu. Oke, saya absen dulu lah. Glory. Ada Glory? Glory. Ada, Bu. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Cukup jelas, Bu. Oke, satu lagi lah, siapa ya? Satria. Ada Satria? Satria ada? Nah, kemana nih Satria nih? Jangan ghosting ke Satria. Oke lah. Tolong diingatkan Satrianya tuh. Kuliah gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Kita masuk ke analisis tentang tanah ya. Jadi ini sebenarnya saya masih ambil PPT yang tahun kemarin ya. Jadi belum saya rangkum lagi, nih PPT ini cukup banyak ya, ada 110 ya. Jadi nanti mungkin akan saya persingkat lah ya, tidak akan terlalu detail karena memang tidak semuanya materinya akan tidak berhubungan, maksudnya tidak semua materinya berhubungan langsung dengan analisis tanah. Jadi sebenarnya kan kalau tanah itu kalau berdasarkan IKLH gitu ya, dia yang dilihat itu hanya indeks tutupan lahan ya, atau vegetasi dari ya sebaran vegetasinya seperti itu. Nah, tapi pada kenyataannya biasanya kandungan kayak mineral, zat organik itu juga sebenarnya bisa dianalisis gitu. Jadi bisa juga dijadikan standar
apakah si tanah itu masih misalkan layak untuk digunakan lahan pertanian atau enggak gitu. Misalkan itu bisa ya. Misalnya kalau misalkan di apa namanya, kalau untuk yang lahan pertanian biasanya kan yang bagus untuk digunakan sebagai lahan pertanian itu kan berarti humusnya banyak gitu ya. Kemudian zat-zat mineral-mineral yang diperlukan